jelaskan. Jadi mohon maaf sebelumnya, Dek. Saya ini mengundang Bapak Bang Ali ini supaya Sujon, enggak. Kita nggak bermaksud ini menuduh, karena kan yang saya itu apaan tuh? Itu Si Pak RT bentengnya kenapa sih? itu lihat keluar tuh. Jadi 2 kali tuh saya lihat itu. Itu apa lagi tuh kelihatan tuh? Apaan tuh? Nggak tahu itu kecil tuh, kepalanya nongol begitu kok. anak kecil. Iya anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Selamat malam buat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Raden Al Salim dan beserta abang saya Gus Safat Baihaqi. Ya, di malam yang berbahagia ini saya ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat di salah satu kampung, sahabat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Ajis. Bapak Ajis? Iya. Bapak Ajis selaku apa di sini? Sebagai PRT sih. Bapak RT? Iya. Oke, Bapak Ajis. Ini sesuai undangan Bapak Ajis nih. Saya Iya. ke tempat wilayah Bapak Ajis. Iya, betul. Bapak Ajis sehat? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Saya Raden Al Salim. Panggil aja Bang Al. Oh iya, baik. Ya. Bapak Ajis, ini seperti yang Bapak Ajis kontak kemarin. Iya. Bisa diceritakan apa yang terjadi di wilayah ini, di kampung ini, Bapak Ajis? Di wilayah ini, di desa ini, banyak kejadian, banyak permasalahan, dan banyak kehilangan-kehilangan yang kira-kira tuh yang misterius. Dan juga banyak keluhan dari masyarakat di sini. Jadi mereka lapor ke saya bahwa saya harus mencari seseorang yang bisa untuk menjelajahi tempat ini. Oh, Bapak Ajis berarti ngubungin saya lewat mana tuh? Tahu saya lewat mana itu? Lewat teman saya. YouTube? Ya, YouTube. Wow. Terus apa? Keluhan Bapak Ajis kenapa nih menghubungi saya ini? Jadi gini Pak, Bang Al, jadi saya nih sebelumnya saya minta maaf karena saya merepotkan gitu ya. Gak apa-apa. Jadi saya mohon bantuannya. Iya. Bahwa masyarakat di sini banyak melapor ke saya. Iya. Jadi sering kejadian tuh yang sampai orang tuh meninggal misterius, gak ketahuan apa penyakitnya. Bahkan sering kehilangan barang-barang yang kira-kira yang ya bagi kita nggak berharga tapi bagi mereka berharga. Gitu. Iya. Jadi mohon dibantu. Jadi untuk diselidikin apa sebabnya. Oke. Ini saya tafsir nih. Ya. Bapak Ajis ya. Berarti di kampung Bapak Ajis ini kerap kali terjadi keanehan-keanehan. Betul sekali. Yang salah satunya seperti orang meninggal tanpa sebab. Iya, betul. Kedua, banyak kali harta benda, emas, uang pada hilang gitu. Betul sekali. Apa Bapak Ajis ngiranya apa nih? Apa ada suatu hal apa gimana di kampung Bapak Ajis ini? Ya, saya mencurigai seseorang, tapi ibu-ibu. Tapi saya juga dia jarang keluar, hanya di rumah aja, di rumah dalam gitu, nggak pernah keluar. Iya. Jadi orang ini mencurigai ibu itu kelapor ke saya. Coba Pak, tolong dilihat Pak, orang ini jangan kelihatan di luar gitu, di rumah aja. Bapak Ajis mencurigainya gimana? Apa dia melakukan sesuatu atau apa gimana nih? Nah kalau untuk pastinya saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia memang banyak orang tuh melapor ke saya mencurigai. Oh, oke. Ini ya sebetulnya sih saya sudah tahu apa yang terjadi di kampung Bapak Ajis ini. Iya. Berarti warga Bapak Ajis ini menyangka bahwasanya ibu tersebut melakukan pesugihan. Mungkin juga. Pesugihan tuyul. Iya. Oh, seperti itu. Oke, sahabat ya. Bisa jelaskan lagi ya? Iya. Jadi, sahabat, saya diundang oleh Bapak Ajis
selaku tokoh masyarakat di sini, beliau sebagai RT, Bapak Ajis ya. Iya betul sekali. Jadi di kampung ini, sahabat, terjadi sesuatu keanehan. Keanehan-keanehan seperti harta benda pada hilang, Iya betul. emas, Betul. uang, Iya betul dan sekali. juga kerap kali terjadi warga meninggal secara tiba-tiba, Iya betul secara sekali. misterius. Betul sekali. Nah, di sini saya deteksi, sahabat ya, memang ada sesuatu semacam ini, Bapak Ajis, Iya. suatu ada salah satu warga Bapak Ajis yang melakukan hal semacam kayak pesugihan tuyul. Ya mungkin. Bapak Ajis juga tahu lah, ya. Ya. Cuman tadi yang Bapak Ajis bicarakan bahwasanya Bapak Ajis ini mencurigai salah satu warga Bapak Ajis. Betul ya. Sosok perempuan ibu-ibu. Iya. Dia tadinya sehat tuh, Iya benar. dan sekarang saat ini sudah jatuh sakit. Iya. Iya, Iya betul. Bapak Ajis mencurigai dia. Iya. Warga semua sini mencurigai Iya dia. betul sekali. Karena sampai saat ini warganya juga nggak ada yang berani ya Iya benar. mendatanginya. Iya. Oke. Makanya mereka melapor ke saya. Gitu. Iya. Berarti Bapak Ajis juga mengundang saya buat silaturahim dengan ibu Iya tersebut benar ya. benar. Oke. Jadi Jadi gitu saya ya. mau dibantu gitu Iya, untuk siap. supaya ada penyelesaiannya gitu. Iya Bapak Ajis. Oke, tapi kita juga tidak bisa langsung menuduh gitu aja loh. Iya baik. Ya. Iya benar. Karena gini loh sahabat ya, yang saya tahu ya, pesugihan tuyul itu memang ya, pesugihan tuyul itu Bapak Ajis Iya. emang memberikan kayaknya itu makanannya dia itu semacam kayak Iya. payudara Iya. disedot. Betul ya. Nah itu kan darah yang disedot. Iya. Jadi ibu tersebut tadinya sehat gemuk, Iya. tiba-tiba Sekarang jadi kurus. Iya. Sakit-sakitan. Oke ya. Ini kita nggak bisa duduk gitu aja loh Iya. ya. Kita kan sujon ya. Kita nggak sujon. Iya, Kita benar. silaturahim dulu. Iya baik. Ibaratnya kita ingin menjenguk beliau. Iya betul. Ya. Betul. Baik. Oke, siap. Baik siap. Di mana rumahnya Bapak Jis? Ya sini Pak. Rumahnya Pak dekat Pak. Oh, dekat sini ya. Iya. Nggak jauh. Oke, sahabat ya. Ini kalian sudah jelas belum permasalahannya nih? Jadi di kampung ini sahabat, di kampung Bapak Ajis, ya, warga di sini mencurigai salah satu masyarakatnya, warganya ya Bapak Iya Ajis. betul. Melakukan pesugihan tuyul. Jadi kita ingin silaturahmi dengan beliau, ingin melakukan berbincang-bincang Iya lah ya iya. Bapak Ajis ya. Silaturahim. Sudah ya. Kita Dia datangnya aja. bertanya-tanya, kita Iya. bertanyakan dulu gitu. Iya, kita tanya-tanya dulu aja. Iya baik. Karena kan saya datang jauh-jauh nih. Iya benar ya Pengen benar. membantu Bapak Ajis, Iya. Bapak Ajis semuanya lah masyarakat Iya, di sini alhamdulillah. ingin meluruskan. Ya Apa yang betul. terjadi Supaya kita di sini, ketahuan ya. Iya. sebab-sebabnya. Di mana? Ya Bapak sini Ajis, Pak. rumahnya. Iya betul ini rumahnya. Silakan Bapak Ajis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu asma asurah, madu yang sudah diruqyah, dihijibkan, diratibkan, dimanakibkan, diburdahkan, dan didoakan, bertujuan untuk menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis, sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan gendam, serta diabetes, darah tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, radikal bebas, anak belum berbicara dan berjalan, serta pembukaan aura dan awet muda. Air Garomah 9 wali adalah air yang diambil dari sumber mata air makam para wali, berkhasiat untuk media pengobatan dan penyembuhan semua penyakit zohir dan batin, serta banyak berkhasiat untuk lainnya dengan izin dan ridhonya Allah. Ini anaknya. Oh, ini anaknya. Ini anaknya. Iya. Pak RT. Ini saya ada keperluan dengan Ade, jadi saya mau ketemu ibunya yang sedang sakit, membesuk. Iya, kita mau besok kok. Karena katanya ibu kamu sedang sakit, betul? Iya betul, ibu saya lagi sakit. Kalau mau nanya kondisi ibu saya, tanya aja sama saya. Iya, tapi oke. Tapi sebentar, jika saya masuk dulu boleh ya? Boleh silakan. Oke ya.
termasuk Bapak Ajis ya. Iya. Nih saya buka sepatu dulu kali ya. Iya. Gimana nih saya duduk nih? Ini duduk aja silakan. Saya sini deh ya. Oke, siap. Ini dengan saudari siapa? Saya dengan saudari Nadia. Nadia. Mbak Nadia, ini kamu kenal kan? Ya, ini Pak RT sini. Pak RT, Bapak Ajis. Ya. Saya diundang Bapak Ajis ingin silaturahmi kepada Mbak Nadia dan juga keluarga Oh iya boleh. ya. Karena yang saya tahu katanya ibunya kamu dari Bapak Ajis sedang sakit. Iya betul sedang sakit. Sedang sakit. Iya. Tapi yang saya informasikan oleh Bapak Ajis katanya beliau sehat-sehat aja ya selama Iya, ini. selama ini sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba ada sakit gitu. Katanya badannya juga gemuk. Ya namanya penyakit kan nggak ada yang tahu dan Iya, saya juga tahu, paham. Jadi maksudnya kita kesini buat menjenguk ibu kamu loh. Iya tapi ibu saya nggak bisa ditemuin. Kalau mau tanya keadaan ibu saya ya tanya ke saya aja. Iya, tapi sekarang ibu kamu di mana? Dalam Ada atau di gimana? dalam. Ada di dalam. Ada di dalam. Iya, kita di sini pengen menjenguk. Karena kan Bapak Ajis selaku Bapak RT di sini dan para warga juga sekitar ingin menjenguk, katanya kamu Itu apa tuh? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. apa? Macam ada anak kecil gitu dalam. Nggak ada apa-apa. Itu halusinasi Pak RT doang kali. Dengan anak kecil dalam, kecil dia. Putih Nggak, mukanya. nggak ada apa-apa. Ada siapa? Saya ngeliat kayak keluar gitu, kayak macam apa anak kecil gitu. Nggak ada apa-apa. Oke. Iya, jadi begitu Mbak Nadia. Iya. Kita cuma pengen mengetahui aja apa kondisi dari ibu kamu. Karena kan ibu kamu ini cara tiba-tiba itu sakit. Sakitnya ini udah badannya kurus kering katanya. Jadi kita di sini sebagai apa ya, Bapak RT ya, sebagai warga juga prihatin ya. Iya, Ingin mengetahui kondisi ibu kamu. Betul sekali. Karena kan yang kamu tahu kan di kampung kamu ini ada sesuatu hal yang sangat-sangat ganjal Bapak RT. Iya. Jadi Bapak RT ini maksudnya baik loh, ingin lihat kondisi ibu kamu juga. Karena dikhawatirkan terjadi enggak juga pada ibu kamu juga nantinya loh. Karena kan terjadi kebanyakan aneh-anehan di sini. Iya. Coba Bapak RT dijelaskan. Jadi mohon maaf sebelumnya, Dek. Iya, Pak. Saya ini mengundang Bapak Bang Ali ini supaya kita jelas permasalahannya. Jadi Bang Ali ini, saya juga jujur aja, saya melalui YouTube itu saya mengetahui Bang Ali ini karena bisa untuk mengobati orang. Tapi ibu saya sedang di dalam pengobatan sih. Jadi nggak usah lah. Ya saya mohon ngerti sedikit lah. Maksud saya ini saya juga jauh-jauh nih Bang Al datang ke sini supaya kita permasalahannya selesai. Jadi kecurigaan orang tuh jadi nggak berkembang bantuannya supaya dia ini memberikan informasi yang jelas ke Bang Al ini apa penyebab penyakitnya. Nanti mungkin Bang Al mudah-mudahan bisa membantu. Jadi jauh-jauh saya undang supaya saya juga orang-orang ini nggak curiga gitu. Iya saya ngerti. Tapi ya gitu kondisi ibu saya sedang dalam pengobatan lah. Nggak bisa itu. Apaan tuh? Itu dari keluar apaan tuh? Nggak ada apa-apa. Itu apaan dari itu? Ada apa Bang? Nggak tahu. Kayak ada anak kecil itu. Ternyata saya lihat. Ada anak kecil tuh. Ada apa sih? Keluar tadi. Ada apa Bapak RT? Nggak tahu tuh saya. Wah dia langsung keluar, put gitu langsung hilang. Nggak tahu tuh apa. Dalam tuh cuma ada ibu saya doang lagi sakit itu. Nggak ada apa-apa. Ada apa? Nggak tahu. Anak kecil keluar nongol begitu langsung saya. Itu halusinasi Pak RT doang kali. Nggak ada apa-apa kok ibu saya kenapa-napa. Oke, Mbak RT, udah tenang. Ya jadi gitu Mbak Nadia, kita cuma pengen pertama ingin silaturahmi, kedua ingin menjenguk ibu kamu yang sedang sakit. Karena saya datang nih jauh banget diundang oleh Bapak RT, kamu tahu lah ya, karena kan katanya di kampung kamu ini terjadi kanan, kamu tahu kan apa? Banyak kali ada kehilangan harta benda secara tiba-tiba,
Bahkan di sini keamanan kan bagus ya, Iya. Pak RT ya. Terjamin keamanan. Keamanan terjamin ya. Terjamin. Ada maling lah ya. Nggak ada. Terjamin keamanan. Terjamin ya. Kita ketat peraturan di sini. Ketat. Tapi kenapa tiba-tiba ada kehilangan-kehilangan? Itulah masalahnya. Saya juga nggak ngerti. Jadi keamanan di sini lebih ketat lah pokoknya. Kita nggak satu orang keamanan di sini. Oh, nggak satu orang. Nggak satu orang, banyak di sini keamanan. Berarti di setiap sudut ada pengamannya tuh. Ada pengaman, bahkan dijaga-jaga pintu-pintu. Enggak. Terus kenapa Pak RT curiganya ibu saya yang lagi sakit? Ya. Ada sambungnya dong sama kayak gitu. Nggak, kita bukan mencurigai, tapi kita hanya ingin maksudnya ingin mengetahui aja. Ya, Ingin ibu saya mengetahui. sakit biasa. Iya, benar ya. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Saya bersama Bapak RT juga nggak bermaksud apa ya, sujon, enggak kok. Kita nggak bermaksud ingin menuduh, karena kan yang saya Itu apaan tuh? Itu Apa sih Pak RT ini kenapa sih? itu Nggak itu ada lihat apa-apa. keluar tuh. Jadi 2 kali tuh saya lihat itu. Gak ada apa-apa Pak RT itu cuma halusinasi doang. Karena kecil segini Nggak kecil ada kok. apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Pak RT tuh halusinasi kali. Itu Ya cuma nggak usah ngeliat doang. sendiri, kalau saya nggak ngeliat nggak mungkin saya bisa ngomong begini saya. Nggak ada apa-apa di sini. Gak usah aneh-aneh ya sama ibu saya. enggak benar dia. Kita nggak aneh-aneh kok. Kita cuma ingin menjenguk ya Bapak RT ya. Iya betul sekali. Saya kan datang jauh-jauh nih Mbak Nadia. Saya selaku apa ya, ibaratnya di sini sebagai tamu juga. Iya. Ya, saya ngerti. Sebagai tamu ingin silaturahmi, itu saya bilang. Karena kan informasi dari Bapak RT itu di sini ini di kampung kalian ini begitu apa ya, kacau balau. Makanya saya berusaha di sini ingin mengetahui lah apa sebenarnya yang terjadi di kampung kalian ini, di kampung Bapak RT Aji, Ya Mbak mungkin Nadia. keamanannya kurang ketat keamanannya RT sini. Keamanan sini lengkap. Di sini Nggak udah mungkin kita udah pasang kalau CCTV, itu, udah nggak bakal ada yang bakal kehilangan itu di warga sini. Ya, kita keamanan di sini banyak, bukan satu orang, 2 orang. Pak RT tuh aneh, selalu curigain keluarga saya, padahal kan Pak RT nggak tahu penyakit ibu saya apa. Orang sakit biasa doang. enggak benar dia, Bapak RT dalam warga lain nggak bermaksud menuduh kok. Kita cuma pengen lihat aja kondisinya. Kalau emang kamu merasa bahwasannya ibu kamu itu nggak melakukan sesuatu yang aneh-aneh, izinkan saya melihat kondisinya, bisa. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Penyakit ibu saya itu parah dan sekarang lagi perjalanan pengobatan. Iya, coba apa mungkin nanti lewat perantara saya dengan izin dari dunia Allah saya bisa membantu. Maka izinkan saya dengan Bapak RT melihat kondisi ibu kamu gitu loh. Bisa. Tapi ibu saya udah ada orang khususnya yang gituin dia buat pengobatan ini. Iya saya paham. Tapi seenggaknya kasihlah kita beberapa menit ya Bapak RT Iya, untuk iya. melihat kondisi. Ini kan Itu nggak bisa. ini kepala toko loh di sini loh. Ini Ya, kan saya ngerti dia. iya. Beliau ini RT di sini saya Iya. ngerti. Jadi sebagai RT ya dia sebagai prihatin loh ngeliat apa warganya apa sedang Iya, betul sakit, sekali. kenapa gitu. Kenapa coba buat mengganggu kami? Kenapa? Ya takutnya penyakit ibu saya nular aja ke kalian. Insya Allah aman terkendali kok. Udah mendingan nggak usah deh, nggak apa-apa. Makasih banyak udah nengokin. Sebentar aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu apa lagi tuh, Dad? Itu Apa sih Pak RT? nggak tahu. Kenapa Itu sih? aduh, Lihat apa? kelihatan bener itu, apaan itu? Gitu. Nggak Kelihatan ada bener. apa-apa Pak RT. Coba tolong di ini nih, wah dilihat di apa dia. Aduh, itu kok keluar dari tadi. Nggak ada apa-apa. Lihat apa? Pak RT tuh halusinasi dari tadi. Sebentar loh Mbak Nadia. Ini udah 3 kali loh masalah ini. Iya, Coba dijelaskan lihat apa? kecil tuh nongol begitu kok, apa sih kelihatan begitu kok. Dia ngeliatin mukanya gitu, ngeliat Apa kecil? Maksudnya apa? Anak kecil? anak kecil. Anak kecil? Iya, Itu anak adik kecil saya, itu. mungkin itu adik saya. Anak kecil itu. Kayak gimana? Bentuk wujudnya kayak gimana? Putih, rambutnya gondrong gitu. Enggak. Pak RT halusinasi itu cuma adik saya paling iseng nengok-nengok karena banyak orang di sini tiba-tiba. Kayak semacam apa? Kayak Ya kalau dilihat sih, ya aneh itu, aneh. Dilihat tuh aneh ya. Pak RT jangan ngomongin. Yang ini enggak, kita minta maaf sebelumnya. Kita kan berdasarkan kita ngelihat. Kalau kita nggak ngelihat, nggak mungkin saya mau ngomong gitu kan. Kita kan karena ada Bang Al juga di sini.
Ya mudah-mudahan sih Bang bisa bantu, bisa meluruskan permasalahan ini. Tadi Bapak Jis lihat belakang sana. Iya benar. Dalam sana. Iya. Dalam sana tadi. Dalam Iya. sana. Boleh saya cek? Nggak boleh. Kenapa? Karena kan ini privasi, ini kan kamar ibu saya loh. Iya, tapi tadi Bapak Jis katanya melihat sesuatu yang aneh. Boleh saya cek dulu? Saya ini cuman halusinasi doang. Sebentar aja saya cek. Nggak bisa. Sekalian ya, saya lihat kondisi ibu Nggak kamu. Nggak bisa. Saya ingin pastikan bahwasanya ibu kamu ini tidak ada namanya penyakitnya ini di luar medis seperti itu loh. Boleh saya cek? Nggak bisa. Kamu lihat apa tadi? Anak kecil dia. Anak kecil? Iya. Enggak, Pak RT ini cuman asal ngomong aja biar tahu keadaan ibu saya kan. Padahal ibu saya tuh nggak kenapa-napa. Lagi Anak dalam kecil tuh. Saya pengobatan. Dia tuh Saya nggak kok boleh bingung, keluar saya keluar. udah tadi ngeliat itu terus tadi nih, ada apa gitu nih. Ya, ibu saya tuh nggak Ini boleh ibu keluar kamu di dalam? Iya, di dalam. Ya, jika saya masuk boleh? Nggak bisa, Bang. Maaf ya. Ini kita udah jauh-jauh loh. Ini, Iya. ini Bapak RT loh, ingin menjenguk keluarganya gitu loh. Kenapa nggak diizinkan lihat sebentar saja? Ya karena penyakit ini tuh penyakit yang nggak akurat gitu. Ya Nggak justru, bisa. ya justru Nggak itu kedatangan saya di sini kan bermaksud ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu kamu seperti Ya itu. saya ngerti. Cuman ya gimana, nggak bisa dilihat. Karena kan yang saya khawatirkan takutnya ada gangguan-gangguan juga Bapak RT. Iya. Ya Nggak kita ada ingin sih. membantu juga, mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Kita cuma ingin menengok sebentar. Iya. Tolonglah izinkan supaya kita nih bisa silaturahim mungkin dengan ibunya. Ibu saya sih udah ada ininya, ada orang khususnya. Jadi kata orang khususnya tuh nggak boleh dipertemukan siapa-siapa selain keluarga. Makanya saya nggak berani izinin kalian berdua masuk menjenguk ibu saya. Insya Allah kok ibu saya nggak kenapa-napa. Karena kan dalam perjalanan pengobatan juga kan. Nanti Nadia, saya tanya rumah ini rumah kamu yang di sini di kampung, rumah kamu besar ya, oke? Paham? Oke Mbak Nadia. Ini mohon maaf, ini sebelumnya apa nih tempat tinggal kamu? Iya ini cuma sementara doang. Sementara doang. Ya buat apa? Lindungin ibu saya dari ramean. Oh, Jadinya ibu saya taruh sini dulu. Karena kan sama orang yang ngobatin ibu saya kan bilang jangan dipertemukan sama warga-warga dulu. Tapi ini ngomong maaf ya sebelumnya ya, kita belum ada laporan itu. Nggak ada laporan sama sekali ke kita. Jadi saya juga cuman ada orang bilang kata itu ada orang tamu tapi katanya keadaannya bagaimana itu juga nggak tahu. Cuman dia bilang nggak ada laporan ke saya dari pihak keluarga ini. Ya waktu itu saya mau sempat lapor sama Pak RT, cuman Pak RT-nya nggak ada, mungkin lagi pergi. oh berarti tempat tinggal kamu ini sementara di sini? Ya ini sementara doang. Oh, berarti Saya Bapak nggak kayak RT. gini, rumah saya mah gede. Oh gede. Oh Bapak RT berarti nggak tahu nih? Nggak bahwasannya tahu sama sekali, nggak ada Nadia laporan. ini bukan rumah tetap di sini bukan? Nggak tahu. Jadi ini sebenarnya rumahnya ini istilahnya rumah orang. Cuman nggak tahu dia antara si famili apa keluarga, saya nggak mengerti. Saya tuh cuma bayar rumah ini untuk sementara doang Pak RT. Dan saya mau Itu apa lagi tuh liatin tuh? Apaan tuh? Apa Pak RT? Nggak tahu itu kecil tuh, kepalanya nongol begitu kok. Ih, Anak kecil? iya anak kecil. nggak ada apa-apa Pak RT. Pak RT istighfar deh mendingan. Aduh nih. Pak RT tuh kenapa sih? Orang Ya nggak saya ada ngeliat, apa-apa. makanya saya ngeliat. Tuh, lihat tuh. Oke nih biar saya lama-lama jadi kaget mulu nih masa Bapak RT nih. Izinkan saya cek Jangan sebentar ya. halusinasi aja. Saya minta tolong lah pengertiannya, mohon dibantu. Kita nih, saya mengundang Bang Ali jauh-jauh. Ya saya juga mungkin ya saya harus memberikan sesuatu ya buat dia supaya gimana caranya dia itu bisa membantu saya juga sama-sama kita enak. Ya, saya Tolonglah ngerti. mengertilah, tolong dibantu. Cuma yang namanya penyakit, ya kan saya takut. Ya kan buang ongkos jauh-jauh ya kan. Ya kan nggak sedikit buang ongkos. Udah gini aja deh Mbak Nadia. Bapak RT pertama saya mau tanya dulu. Tadi lihat apa? Tahu kan anak kecil tuh berapa kali tuh ada. Saya lihat. Gak Ada ada anak kecil, apa-apa. Lala. Nggak ada kok. Apa
Mungkin Apa? angin Anak atau kecil ya. Seperti apa wujudnya? Nongol begitu, kelihatan begitu kok. Kelihatan enggak, benar-benar kelihatan. Pak RT asal ngomong aja nih ngawur, orang nggak ada apa-apa Itu juga. jelas, itu saya ngeliat. Kalau nggak ngeliat saya nggak ngomong. Masalahnya Nggak ada, anak nggak ada anak- apa-apa. anak kecil. Anak kecil. Seperti apa wujudnya? Wujudnya ya putih bersih orangnya. Putih. Iya. Putih itu. Enggak Apa ada. ininya? Iya, hitam ininya. Matanya hitam. Iya. Hitam dari mana sih Pak RT? Aduh, Pak RT nih lama-lama udah ngehayal aja ya. Ya enggak sih, mohon maaf. Saya ini kan juga sebenarnya mungkin ya saya juga kan ada tua ya gitu kan. Ya penglihatan saya juga mungkin udah agak ini, tapi saya udah berapa kali ngelihatnya begitu. Enggak ada Pak RT. Oke, nggak ada. buat memastikan aja nih Mbak Nadia. Boleh saya cek ke dalam? Ingin memastikan apa yang terjadi di dalam? Apa yang tadi Bapak RT lihat gitu loh. Karena kan di sini apa ya? Yang dicurigai bahwasanya di sini ada sesuatu hal yang melakukan pesugihan tuyul. Betul Siapa ya. yang ngelakuin itu? Ya kita memastikan aja, pengen tahu kebenarannya aja supaya orang tuh nggak sujon sama Ade, supaya Kalau ibu saya sakit biasa doang, nggak pesugihan-pesugihan apalah itu. jadi nanti kita tuh nggak hanya buat laporan apa istilah bohong apa kan, supaya kita Iya. nih ada faktanya bahwa kita nih memang nggak terjadi apa-apa di rumah ini gitu. Pak RT tuh kalau nggak senang sama keluarga saya ngomong aja. Ya supaya saya kita maaf, dari sini. saya maaf aja, saya Enggak. nggak bukan masalah nggak Iya, senang. enggak. Kita sebagai RT di sini, saya juga ingin membantu deh meluruskan permasalahan ini. Iya, Terus Mbak kenapa yang Nadia. dicurigain keluarga Enggak, saya? gini gitu loh. loh. Tadi kan pertama nih, yang tadi kamu bilang, kamu di sini kan nggak netap. Kamu tadi bilang di kampung kamu memiliki rumah juga yang Iya besar. benar. Saya punya Iya, rumah yang besar. besar. Dan juga ibu kamu tadinya katanya sehat, Iya, bugar, iya. besar, bongsor badannya, sehat lah intinya lah. Dan kenapa tiba-tiba katanya sakit, Iya, kurus kering? Karena yang saya tahu nih, yang saya tangkap dengan apa ya, yang saya pelajari Mbak Nadia, orang yang melakukan pesugihan tuyul itu sosok perempuan, dia itu suka menyusui tuyul. Apa yang diserapnya itu bukan susu tapi darah, yang menyebabkan nanti dia badannya jadi kurus kering, sakit seperti itu. Mana ada itu, nggak ada. Namanya ibu saya sakit, pasti lemah keadaannya, ya bakal kurus kering lah. Iya, saya juga pengen saya apa ya? Menjelaskan doang apa yang terjadi di kampung kalian ini. Ya udah, jangan nuduh keluarga saya gitu Bukannya loh. nuduh Pak RT ya, karena kan Bapak RT dan warga lainnya ini apa ya, ibaratnya itu terganggu loh dengan penyakit ibu kamu itu yang secara misterius loh. Makanya maksud saya di sini tuh buat menjenguk, ingin melihat kondisinya, udah gitu aja loh. Izinkan kami melihat kondisinya Pak RT. iya. Kamu kalau memang merasa tidak ada sesuatu yang aneh dalam diri kamu, ya sudah izinkan aja. Kenapa kamu dari awal loh, kamu semacam apa ya, Berat gitu melarang, untuk iya, berat untuk lihat, melarang kami melarang. seperti itu. Udah. Kalian pergi aja deh. Udah, pergi aja. Pergi. Aku begitu sih Mbak Nadia. Pergi, Pak RT pergi. Ya jangan begitu dong Dek, saya minta tolong. Jadi kita Kalian sama tuh lama-lama nuduh keluarga saya yang aneh-aneh, tahu nggak? Ini Udah Pak mendingan RT loh. pergi. Ini Saya Pak nggak RT. peduli mau dia Pak RT Oke, mau apa. iya sudah. Oke. Udah nggak apa-apa RT. Nanti kita coba lagi bicara ya. ya baik. Oke Mbak Nadia. Ini saya mohon maaf sebelumnya lah ya. Saya nggak bermaksud buat ricu di sini. Saya mohon maaf banget loh. Ya. Kamu jangan marah ya. Yang Bapak RT juga jangan marah ya. Saya mohon pamit ya. Nanti kalau saya tiba-tiba kesini lagi boleh? Iya. Buat apa ya? Ya sudah. Ya apa kita Ya, keluar dulu aja yuk. Ya baik. Ya Pak RT kita keluar dulu aja. Iya. Siduk dulu. Baik.